Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi. Baik, belum kelar rasanya drama yang terjadi antara tokoh-tokoh seperti Habib Muhdar, seperti Kiai Imad, seperti Sayyid Mudaqori, dan beberapa oknum habaib lainnya, dan beberapa kiai lainnya yang sampai hari ini belum kelar persoalan Ba'alawi, nasab Ba'alawi. Nah, kita sudah pernah membahas persoalan ini di video sebelumnya. Soal pertentangan, soal saling dibas, soal adu argumentasi, adu ilmu dari para tokoh-tokoh yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ada pula kemudian yang mempertentangkan, yang membahas atau yang mengkaji bahwa persoalan ini pertentangan antara pribumi dan pendatang. Kelompok-kelompok Ba'alawi kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang pendatang, hadir di tanah Nusantara ini, di Indonesia ini, kemudian berhadapan-hadapan dengan pribumi. Makanya saya akan memperdengarkan cuplikan video bagaimana seorang Kiai Imad dengan lantang menjelaskan, menyampaikan dengan gayanya yang membara bahwa pribumi jangan mau ditindas. Kita tahulah bagaimana polemik soal Ba'alawi ini sampai saat ini belum kelar. Sampai saat ini masih berlanjut. Di video saya sebelumnya ada yang berkomentar yang mengatakan bahwa Islam versus Islam, konflik, non-Islam tertawa. Itu ada benarnya. Itu ada benarnya, saya bilang. Tapi tujuan video seperti ini kita buat, harapannya kita lebih bisa berdiskusi dengan bijak dan menilai kelompok-kelompok seperti ini. Kita bisa menilai siapa yang kemudian benar-benar memperjuangkan memperjuangkan nasab itu, memperjuangkan umat. Kemudian siapa yang hadir di tengah-tengah kita, yang sibuk dengan nasabnya, kemuliaannya, tapi berbanding terbalik dengan karakter dan pembawaannya. Ya, saya tidak mesti sebut siapa, kalian bisa tahu sendiri orang-orangnya siapa. Para oknum-oknum ini yang kemudian berteriak soal kesuciannya dia sebagai seorang cucu baginda Nabi, sampai ngotot soal nasab Ba'alawi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mesti menjelaskan dan menyebutkan siapa orangnya. Kali ini saya akan memperdengarkan bagaimana ceramahnya Kiai Imad yang menggebu-gebu, membara, menjelaskan dan membangun kembali soal semangat pribumi. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri, kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan
daripada perjuangan kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Baik, sangat bersemangat sekali, membara sekali. Saya teringat misalnya setiap para pemuda memperingati Hari Sumpah Pemuda, kemudian menyerukan, menyampaikan soal teks Sumpah Pemuda itu. Saya juga teringat soal setiap peringatan 17-an kita nyanyikan bersama-sama dengan hikmat. Memperingati 17 Agustus kemerdekaan kita, kemudian dihadapkan dengan kondisi hari ini yang seolah-olah akar budayanya kita berusaha untuk dicabut. Semangatnya kita dalam berjuang, semangatnya kita dalam dalam persatuan kita itu kemudian berusaha untuk dicabut dengan banyak persoalan, baik itu persoalan politik, persoalan sosial, persoalan apapun itu. Penyampaian dari Kiai Imad, saya tidak ingin katakan bahwa ini adalah penyampaian yang benar. Saya bukan orang yang fanatik terhadap Kiai Imad, tapi ketika misalnya konsisten Kiai Imad berhadapan dengan kelompok-kelompok oknum-oknum habaib yang kemudian ceramah sana sini memprovokasi anak bangsa, saya ada di barisan itu. Terlepas dari persoalan pandangan agamanya, persoalan pandangan nasab, apa dan lain sebagainya, saya tidak fanatik pada persoalan itunya. Tidak ada urusan Ba'alawi nyambung kepada Nabi atau Ba'alawi tidak nyambung kepada Nabi. Tidak ada urusan. Yang sementara kita hadapi hari ini adalah kelompok-kelompok yang kemudian berusaha untuk memecah belah anak bangsa, yang mempolarisasi, yang mengkotak-kotakkan anak bangsa atas nama dogma agama, atas nama agama. Itu yang kemudian kita lawan. Apalagi misalnya kelompok-kelompok atau individu-individu yang sering melakukan itu adalah orang-orang yang mengklaim diri sebagai cucunya baginda Nabi, orang yang punya nasab tersambung langsung kepada Nabi. Sedangkan kita punya corak yang bukan hanya persoalan agama. Kita bersatu ini bukan hanya persoalan agama. Ingat bahwa bangsa kita itu multikultur, beragam. Agama yang kita akui saja di negara ini bukan cuma satu, bukan cuma Islam. Bagaimana dengan rasnya, bagaimana dengan sukunya, bagaimana dengan bahasanya. Kita beragam. Kemudian ada beberapa buku sejarah menjelaskan. Guru-guru kita sudah menjelaskan. Ulama-ulama kita sudah menjelaskan. Bagaimana perjuangan Islam masuk ke tanah Nusantara. Ulama-ulama kita melakukan akulturasi budaya, menyatukan antara agama itu dengan budaya itu, sehingga connect, sehingga ketemu. Andai kata ulama-ulama kita dulunya seperti modelannya Rizik Syihab, seperti modelannya Bahar Smith, saya tidak paham apakah Islam akan tetap menjadi agama yang mayoritas di negara ini. Dengan gayanya dia seperti itu. Pribumi ini keras. Saya terus terang orang Sulawesi. Agak sedikit tahu bagaimana proses masuknya Islam di tanah Sulawesi. Tidak banyak, tapi lumayan sedikit tahu. Dan dari beberapa referensi, buku sejarah, kemudian penjelasan dari beberapa guru, menyampaikan bahwa Islam masuk di tanah Sulawesi itu bukan lewat jalur perang, bukan lewat jalur marah-marah, tapi apa? Menyatukan diri. Islam ini kemudian dibawa dengan cara yang sejuk, lembut.
akulturasi budaya, sehingga budaya-budaya leluhur dari masa lalu sampai hari ini masih ada, dan mereka tetap memegang Islam sebagai agamanya. Saya pikir itu pandangan saya terkait video yang sudah saya perdengarkan ke sahabat-sahabat. Jadi saya tidak punya urusan mau Ba'alawi ini betul-betul nasabnya nyambung ataupun tidak. Saya tidak ada urusan soal itunya. Yang berusaha untuk saya sampaikan ke sahabat-sahabat, yang berusaha untuk saya giring ke sahabat-sahabat ini adalah, mari kita lawan sama-sama kelompok atau individu atau tokoh agama, siapapun dia, mau habaib atau bukan, ketika dia melakukan polarisasi, mengkotak-kotakkan anak bangsa, memprovokasi anak bangsa ke arah yang negatif, ya itu harus kita lawan. Jangan didiamkan. Kenapa? Karena kita berharap generasi pemuda hari ini, generasi yang akan datang, tidak lagi dikotak-kotakkan seperti ini. Kita bisa bersatu sekalipun berbeda agama, kita bisa bersatu sekalipun beda budaya, beda bahasa, beda suku. Mungkin itu ya sahabat-sahabat sekalian. Silakan berkomentar terkait apa yang sudah saya sampaikan. Silakan berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau dianggap bahwa video ini agak sedikit ngambang dari pembahasan, mungkin harusnya kalian berharap yang saya bahas ini adalah Ba'alawi, tapi ternyata bukan. Ini hanya sebatas keresahan saya terkait orang-orang yang kemudian sibuk memecah belah anak bangsa, orang-orang yang sibuk mempolarisasi, mengkotak-kotakkan anak bangsa. Poin keprihatinan saya seperti itu. Semoga nyampe ke sahabat-sahabat sekalian. Mungkin itu saja. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.